Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas izinnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kali ini kita masuk pada bagian kedua dari ayat kedua ini. Karena kita bagi ada dua bagian, Alhamdulillahi dan Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah kita sudah tuntaskan kemarin pada pertemuan yang lalu. Nah, kali ini kita akan kaji, kita akan dalami, pahami Rabbil Alamin. Dari Rabbil Alamin ini ada dua kata yang perlu kita pahami juga. Pertama kata Rabbi, ya, kata Rabbi, dan yang kedua kata Al-Alamin. Apa makna-makna dari dua ini? Pertama, Rabbi. Tentu kata Rabbi ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita, bahkan di ucapan kita. Karena hampir setiap kali kita berdoa pasti ada kata Rabbi. Sekalipun mungkin secara langsung kata Rabbi itu tidak kita ucapkan, tapi Rabbi ini itu sama dengan ketika kita mengucapkan Rabbana. Itu. Jadi Rabbi, ya, atau Rabbana. Kalau Rabbi itu sendiri maknanya, kalau Rabbi secara tersendiri itu namanya Tuhan. Jadi ketika kita sebutkan Ya Rabbi atau Ya Rabbi, berarti wahai Tuhanku. Kalau Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi ketika kita mengucapkan Rabbana atau Ya Rabbana, itu artinya wahai Tuhan kami. Nah, itulah bedanya. Kalau menunjukkan sendiri itu bi, kalau menunjukkan banyak
ada na-nya. Nah, ini juga satu ilmu ketika kita berdoa. Ya, ketika berdoa sendiri itu tidak apa-apa kita ucapkan yang menunjukkan diri sendiri. Ya, misalnya doa orang tua, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu menunjukkan untuk pribadi, itu untuk kita sendiri. Ya. Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Ku. Ya. Atau yang paling umum lah, yang paling umum ketika kita sholat subuh dan kunut, ya kan? Allahumma hdini fi man hadait. Jadi kalau kita dengar imam ni berarti doa untuk diri sendiri. Jadi kalau ada imam pimpin sholat subuh dan doa kunut ni tidak perlu bilang amin, tidak perlu. Kenapa? Karena Pak Imam sendiri doakan dirinya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Saya berarti Pak Imam sendiri. Jadi tak usah kita amin. Kalau amin berarti kita doakan Pak Imam, tapi Pak Imam tidak doakan kita. Nah, ya makanya perlu kita dengar. Tapi kalau ketika Pak Imam berdoa kunutnya begini, Allahumma hdina kalau berarti amin saja, tidak perlu kita ikut di belakang, tidak perlu ikut membaca, cukup amin. Ya, cukup itu saja kita sebut. Ya, kenapa? Karena dia sudah doakan kita, tinggal kita aminkan. Apa artinya amin? Ya Allah, kabulkanlah. Jadi ketika dikabulkan doanya Pak Imam, kita juga dikabulkan. Kan begitu. Nah, ini terkait dengan doa pribadi dengan doa berjamaah. Makanya sering saya ingatkan kalau saya pengajian, ya kan ada biasa tradisi doa-doa kan. Biasanya sebelum Ramadan ada doa selamat keluarga, atau mau Idul Fitri, mau Lebaran ada lagi doa keluarga, atau paling tidak ya doa-doa untuk almarhumah misalnya. Saya ingatkan, dan jangan sembarang panggil orang untuk baca doanya. Ya, karena ada juga yang tidak punya pengetahuan tentang doa. Ya, tapi ini kebanyakan di kampung itu. Di kampung Kaseng itu kan tidak tahu juga ilmu-ilmu begini. Pokoknya dia doa saja. Yang dikhawatirkan kalau doanya itu untuk dirinya sendiri. Ya, setengah mati kita amin. Ya, tapi Pak Imam sendiri yang dapat itu doanya. Sudah itu dikasih lagi kepala kambing apa? Dikasih lagi amplop. Wah. Baru doanya bukan untuk kita. Makanya ya jangan sembarang panggil. Kalau kita tahu ini yang orang paham ini, supaya semuanya dapat. Ya, tapi kita kembali lagi. Ya, Rabbi. Nah, apa itu Rabbi? Apa artinya? Digambarkan oleh ulama di sini banyak pandangan ulama. Disampaikan oleh Imam At-Tabari bahwa kata Rabb atau Ar-Rabb ya, itu adalah zat, karena Rabb ini adalah salah satu nama Allah. Itu perlu diketahui. Jadi Rabb itu, Rabbi itu salah satu nama Allah. Ya. Bahkan ada yang memasukkan dalam Asmaul Husna. Jadi kalau ada tanya, kalau dimasukkan Rabb
berarti bukan lagi 99. Ya toh? Yang dia selama ini kita pahami Asmaul Husna itu kan 99, tidak masuk Rabb. Ya kan? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kata Allah. Tapi ternyata Ar-Rabb ini ada yang memasukkan nama dari Asmaul Husna. Berarti bukan 99. Nah, bagaimana bisa menjawabnya? Nah, dikatakan oleh ulama, sesungguhnya Asmaul Husna itu sebenarnya tidak dibatasi 99. Memang ada hadisnya, ya, bahwasanya Asmaul itu tis'atu wa tis'in isman, 99 nama. Ini hanya sebatas pembatasan secara umum, ya, pembatasan secara umum, tapi bukan berarti betul-betul nama Allah hanya 99. Nah, banyak Pak. Jadi ada beberapa kitab pernah saya baca, ternyata yang tidak ada di 99 itu masih banyak. Ternyata masih banyak nama-nama Allah yang lain, termasuk Ar-Rabb ini. Jadi itu pertama dulu. Jadi kata Rabbi atau Ar-Rabb yang perlu kita pahami dulu, itu adalah salah satu nama Allah. Itu dulu. Nah, dalam kaitan dengan nama Allah ini, maka dikatakan oleh Imam At-Tabari, Ar-Rabb itu adalah zat yang terkumpul dalam dirinya 3 sifat sekaligus. Ya. Jadi Ar-Rabb ini adalah zat Allah yang terkumpul di dalam diri Allah itu 3 sifat sekaligus. Yang pertama yaitu Al-Khaliq, pencipta. Jadi ketika disebut Rabbi, ya, maka di situ bisa dimaknai Allah itu sebagai pencipta. Jadi Rabbi. Jadi misalnya ketika kita maknai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Bisa begitu. Karena itu bagian dari kandungannya itu. Rabbi itu pertama pencipta. Yang kedua Al-Malik. Ya, Al-Malik yaitu pemilik. Jadi bisa kita maknai juga ketika menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Bisa dimaknai begitu, karena kandungan Rabbi itu pertama Al-Khaliq, pencipta, yang kedua Al-Malik, pemilik atau penguasa, yang ketiga yaitu Al-Mudabbir, pengatur. Ya, pengatur. Jadi bisa juga dimaknai Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pengatur alam. Bisa. Jadi 3 ini bisa dimaknai dari kata Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya ulangi, Rabbi itu bisa bermakna pencipta, yang kedua pemilik atau berkuasa, yang ketiga yaitu pengatur. Ya, pengatur. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu, ya, kandungan dari Ar-Rabb ini. Pertama Al-Khaliq, Allah itu sebagai pencipta. Bagi kita sebagai manusia, Allah sebagai pencipta ini itu sudah ditanamkan oleh Allah, ya,
pengakuan bahwa Allah itu pencipta itu sejak ditiupkan roh kita. Seperti yang kita sudah jelaskan. Ya. Alastu bi rabbikum, rabbi kan pakai kata rabbi. Bukan Allah. Alastu bi Allah bukan. Alastu bi rabbikum. Bukankah saya Tuhan? Kata Rabb. Ya. Artinya apa? Manusia yang lahir, sebab yang tidak lahir itu berarti dia tidak mampu memikul itu. Jadi manusia yang lahir itu sesungguhnya sudah tertanam dalam dirinya pengakuan bahwa Allah itu Rabb pencipta. Siapapun dia, yang penting dia manusia terlahir, maka di hatinya ada Rabb. Pengakuan Rabb, pengakuan bahwa Allah itu pencipta. Siapapun dia, Islamkah, kafirkah, berimankah, tidak berimankah, semua pasti ada pengakuan bahwa Allah itu pencipta. Buktinya, ini buktinya dalam Al-Quran diperkuat dalam surah Az-Zumar ayat 28. Allah berfirman, Allah menyuruh Rasulullah untuk bertanya kepada orang kafir. Orang kafir itu ditanya, man khalaqas samawati wal ardh. Ya. Man khalaqas samawati wal ardh. Apa artinya itu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Maka pasti orang-orang kafir itu berkata Allah. Jadi siapa yang menciptakan langit, pencipta, maka orang kafir itu pasti menjawab Allah. Padahal dia kafir, tapi dia tetap menjawab Allah. Ini menunjukkan bahwa keyakinan atau pengakuan bahwa Allah itu pencipta itu sudah tertanam dalam diri setiap manusia. Bahkan yang berstatus sebagai ateis, tahu ateis Pak ya? Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini ada pernah ceritakan ini. Ini seorang ateis. Seorang ateis ini itu dia berada di atas pesawat. Tiba-tiba pesawatnya ada mengalami goncangan yang sangat keras, kuat. Orang semua berteriak, "Ya Allah, ya Allah." Tapi secara refleks juga sang ateis ini secara refleks, karena di dalam dirinya tetap ada pengakuan ketuhanan dalam dirinya ini. Secara refleks dia ucapkan, "Oh my God, wahai Tuhan." Tetap terucap itu padahal dia ateis. Dia ateis. Itu yang pertama. Ya. Ada satu kisah diungkapkan oleh ulama dalam kitabnya tentang ateis. Ini ada seorang ateis yang memaklumkan bahwa dirinya bisa menciptakan sesuatu tanpa ada keterlibatan Tuhan. Namanya ateis. Katanya, saya bisa menciptakan sesuatu tanpa ada keterlibatan Tuhan. Lalu ditanya, coba mana buktinya? Bilang, tunggu.
Dia pergi ke pasar beli daging. Dia beli daging, sepotong daging. Sekecil sedikit saja, sepotong daging. Kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu sepotong daging ini dimasukkan ke toples, lalu ditutup rapat, lalu disampaikan, tunggu seminggu, ada sesuatu yang saya ciptakan. Ya, walhasil sudah seminggu, apa yang terjadi dalam toples itu? Ada belatung muncul. Namanya daging, ditutup rapat, tidak ada oksigen. Ya kan, pasti bereaksi macam-macam. Akhirnya ada belatung di situ. Lalu dia maklumkan, inilah hasil ciptaan saya, belatung-belatung itu. Lalu orang mau tanya, mau tahu betulkan kamu yang ciptakan itu? Lalu ditanya, kami tidak percaya sekarang bahwa kamu ciptakan itu. Tapi kalau kamu mampu menjawab pertanyaan kami ini, kami percaya kau betul-betul bisa menciptakan. Lalu katakan apa pertanyaan? Karena kamu merasa bahwa engkau ciptakan belatung, berarti kamu tahu seluk-beluk belatung. Oleh karena itu pertama, kami mau tanyakan, sebenarnya berapa jumlahnya belatung di dunia? Berapa jumlahnya? Pusing dia. Di dalam toples saja dia tidak tahu berapa. Karena kan cuma biasanya satu-satu muncul. Apalagi di dunia satu, dia tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua, apakah Anda tahu belatung betina jantan? Tambah pusing dia. Mana betina, mana jantan ini? Dua tidak bisa dijawab. Yang ketiga, apakah kamu tahu di antara belatung-belatung itu mana bapak, mana anak? Tambah pusing. Dia bilang stop sudah. Stop sudah. Makanya bilang, kami tidak percaya kamu mencipta. Itu terjadi semua, kamu simpan daging di dalam toples selama seminggu, kemudian muncul belatung-belatung. Itu karena Allah yang ciptakan, bukan kamu yang ciptakan. Ya begitulah sikap orang ateis. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita kembali bahwa ternyata Rabb yang setiap kali kita baca surah Al-Fatihah kita Rabbin, itu artinya Allah itu Maha Pencipta. Ya, satu-satunya Allah Maha Pencipta. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Yang kedua, Allah itu pemilik. Ya, Allah itu pemilik. Rabbi maknanya Allah pemilik. Artinya kita harus yakin ketika mengucapkan Rabbi, segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya adalah miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki selain daripada Allah. Ya, maksudnya ini kepemilikan mutlak. Ya, kepemilikan mutlak. Sementara kita ini bukan memiliki, bukan. Status kita, status yang ada pada diri kita bukan milik. Bukan milik. Jadi apa statusnya kita ini? Pinjaman. Semuanya kita serba pinjaman ini. Semua serba pinjaman. Ini apa yang ada dalam tubuh kita ini itu pinjaman saja, bukan milik.
pinjaman. Mulut yang kita pakai bicara, ini bukan mulut kita ini. Ini Allah pinjamkan mulut. Telinga bisa mendengar. Bukan kita punya telinga, ini adalah pinjaman dari Allah. Mata pinjaman dari Allah. Semuanya pinjaman dari Allah. Pinjaman dari Allah itu. Semuanya ini adalah miliknya Allah kita ini. Makanya ketika ada di antara kita yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lillahi, semuanya adalah kita ini adalah miliknya Allah. Jadi kalau Allah mau ambil, kita tidak berdaya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Itulah makna Rabb. Ya, bahwa semua yang ada di alam ini adalah miliknya Allah. Kemudian yang ketiga, pengatur. Jadi Rabbi juga pengatur. Dimaknai pengatur, artinya seluruh yang terjadi di alam ini Allah yang atur semua. Kejadian apapun yang terjadi alam ini semuanya Allah atur. Jangankan 1 menit, 1 detik pun Allah tidak pernah lepas dari mengaturnya ini. Ini seluruh alam. Ini seluruh alam. Coba dibayangkan Pak. Seluruh alam Allah atur. Ya. Kalau macam kita tidak perlu seluruh alam, dalam rumah saja. Dalam rumah saja. Kadang kita bisa pusing mengatur. Apalagi anak-anak bisa, apalagi ada anak-anak kita yang kepala batu, ayo tambah pusing kita atur. Tapi subhanallah semuanya bisa mengatur. Itu juga kandungan makna Rabbi. Rabbi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, karena Allah sudah Maha Pencipta, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Pengatur, maka hendaknya kita ini, ya, ketika kita ada masalah, maka kita kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Yang kedua, karena Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur dari kata Rabbi ini, maka harusnya dalam kehidupan ini kita tidak boleh sombong. Kemudian yang ketiga, karena Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, Allah itu pengatur semuanya, maka kita ini hendaknya beribadah hanya kepada Allah. Inilah efek ketika kita mengimani nama Allah Ar-Rabb ini, bahwa Allah itu betul-betul pencipta, Allah itu betul-betul pemilik, Allah itu betul-betul pengatur, maka tiga tadi itu, ya, efeknya dalam ketika kita beriman kepada Ar-Rabb ini. Pertama, kita selalu kembali kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Yang kedua, kita tidak akan sombong. Yang ketiga, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kata Arab, ya. Tadi saya singgung tentang doa. Ini ada sebuah hadis dari Abi Ad-Dunya, ya, riwayat Ibnu Abi Dunya dari Aisyah dan dari Anas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-'abd
apabila seorang hamba berdoa dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 3 kali. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, labbaika abdi. Jadi kalau kita ucapkan, ini juga dasar. Ini dasar, boleh kita berdoa mengucapkan Rabbi 3 kali. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, baru minta. Ya. Jadi ketika kita ucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, lalu Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Labbaika abdi. Ya, labbaika abdi. Saya penuhi, wahai hamba. Saya penuhi panggilan. Saya penuhi. Kan dia panggil ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Saya penuhi panggilan. Salli tu'ti. Oleh karena itu, mintalah, maka saya akan berikan. Kata ulama, salah satu rahasia terkabulnya doa kita, salah satu rahasia terkabulnya doa kita, maka ulang-ulangilah memanggil Allah dengan Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Allah, saya penuhi panggilanmu, wahai hambaku. Mintalah, saya kasih. Coba mengucapkan Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah kata, minta kamu, minta. Setelah ucapkan ya Rabb, mintalah apa kita minta, Allah pasti kasih. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Al-Bazzar juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada mengatakan, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berdoa dimulai dengan ya Rabb 4 kali. Tadi 3 kali kok. Ini 4 kali. Ya Rabb arba'an. 4 kali dimulai ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Qala Allah Ta'ala, labbaika 'abdi. Salli tu'ti. Saya penuhi panggilanmu, wahai hambaku. Minta, saya beri. Artinya apa? 3 kali atau 4 kali diulangi, itu dijamin. Ketika kita minta, setelah ya Rabb, minta apa hajat kita, Allah pasti berikan. Itu hadis, ya, dari Ibnu Abi Dunya dan juga dari Al-Bazzar. Dikuatkan lagi, ada pandangan ulama. Ini ulama mengatakan, maqala ya Rabbi, ya Rabbi sampai 5 kali. Jadi ada 3, 4 ini sampai 5 kali. Ujibat da'watu, maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Idza lam yakun thamma mani', selama tidak ada penghalang doa untuk dia. Maksudnya, selama tidak ada hal-hal yang ia lakukan yang bisa menghalangi doanya terkabul, maka setiap dia berdoa pasti dikabulkan ketika dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb sampai 5 kali. Kalau dia hindari semua yang bisa menghalangi doanya, itu pasti terkabul, diijabah doanya. Apa dasarnya ulama mengatakan begini, bahwa doanya itu pasti dikabulkan? Ternyata dasarnya itu dalam surah Ali Imran 191 sampai 195. Dari ayat 191 sampai 194, di situ ayat ini ada di akhir surah Ali Imran ini. Ada di situ
doa yang diajarkan Allah 5 kali menggunakan Rabb. Nanti bisa buka. Ya, itu ini saya bacakan ayat secara singkat ini. Ini mungkin kita sering dengar Pak Ibu baca. 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana, itu satu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana. Ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana yang kedua. Ayat 193 berurut. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sudah berapa? Sudah 3. Masih di ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sudah 4. Yang kelima, Rabbana lagi. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. 5 Rabbana secara berturut-turut. Allah ajarkan doa pakai Rabbana, Rabbi. Apa janji Allah? Ayat 195 mengatakan fastajaba lahum rabbuhum. Subhanallah. Apa artinya? Maka Tuhan memperkenankan atau menerima doa-doa. Inilah dasarnya ulama sehingga mengatakan kalau kita berdoa lalu panggil nama Allah, ya Rabb, atau Rabbana, maka fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah akan penuhi permintaan kita. Apapun yang kita minta Allah akan penuhi. Jadi oleh karena itu kata ulama, salah satu rahasia terkabulnya doa, ulang-ulang ucapkan Rabbana atau ya Rabb, itu sampai 5 kali. 3, 4, 5 sama-sama diijabah doa kita oleh Allah. Saya kira inilah pertemuan kita. Sebenarnya al-alamin, tapi ini sedikit saya pembahasannya. Nanti pertemuan yang akan datang kita masuk al-alamin dan sekaligus masuk ayat yang ketiga. Rencana saya kita tuntaskan al-alamin juga, tapi karena sudah habis waktu, masuk waktu Isya, nanti kita tunda, kita sedikit saja itu penjelasannya mengenai alam. Berapa sih alam yang Allah ciptakan di dunia? Itu ada semua jawabannya untuk pertemuan yang akan datang, dan nanti insya Allah lanjut nanti pada ayat yang ketiga, ya surah Al-Fatihah. Saya kira inilah kajian kita pada malam ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.